Tolong senyum dulu kali ya supaya aku tidak merasa terhakimi gitu dengan muka-muka ini KCR ngomong nih. Terhakimi, aku terhakimi loh. Kena mental. Ah, enggak. Makasih yang sudah smile dengan tulus dan dengan emo ya. Terima kasih. Oke, sebelumnya thank you so much buat Ray dan juga kesempatannya yang diberikan kepada aku untuk bisa bawain lagi firman Tuhan pada hari ini. Ada yang tahu hari ini kita akan bahas tentang apa? Ada yang tahu? Coba di chat-chat di bawah, silakan kalau ada yang tahu. Nah, tidak ada ya, sepertinya tidak ada yang, saya anggap tidak ada yang tahu ya kalau gitu supaya semuanya supaya ada efek surprise gitu ya. Hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup sulit sebenarnya dan sebenarnya ini udah sering banget sih dibahas di mana-mana, tapi kita akan membahasnya lagi. Dan sudah kelihatan belum PPT saya ya? Aman. Aman ya. Kita akan membahas tentang Christ the Savior, tapi sebelum membahas ini saya mau ajak kita semua untuk berdoa dulu sekali lagi untuk pembacaan firman. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami minta belas kasihan-Mu untuk membuka pikiran kami, membuka hati kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Kami mohon Tuhan, tanpa urapan-Mu, tanpa anugerah-Mu, kami tidak akan pernah bisa mengerti Tuhan apa yang kami baca. Untuk itu Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengertinya Tuhan. Bukakanlah hati kami Tuhan supaya kami bisa mengerjakannya Tuhan dan mau menerima Tuhan dan mau mengingat lagi apa yang telah Kristus kerjakan buat hidup kami. Dan Tuhan, kami pada akhirnya kami siap Tuhan untuk Kau utus. Kemanapun kami pergi, kami ingin memberitakan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, sebelumnya kita hari ini akan membahas tentang Christ the Savior part 2. Kalau ada yang ingat beberapa bulan lalu, di bulan Januari, kita sempat juga bahas tentang Christ the Savior part 1. Ada yang masih ingat gak? Kita bahas tentang apa aja di dalam Christ the Savior ini, di part 1. Nah, kebetulan kita di dalam reel, kalau tadi udah lihat video 5 menit di awal, kita bisa lihat ya di situ bahwa kita punya tema adalah untuk setahun ini kita akan mempelajari tentang Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Tetapi kita akan banyak memfokuskan, menitik beratkan kepada pribadi Kristus itu seperti apa yang Kristus kerjakan, apa yang Kristus lakukan. Karena kita tidak mungkin serupa dengan Kristus kalau kita tidak mengenal siapa Dia, dan kalau kita tidak mengenal apa karyanya di dalam hidup kita. Apakah karyanya cuma sekedar kesembuhan, atau karyanya itu ada yang lebih daripada itu? Atau mungkin semuanya di sini sudah mengerti karyanya keselamatan, tetapi apa yang kita pahami di dalam hidup? Kadang kita tahu bahwa karyanya adalah keselamatan, tapi yang kita inginkan bukan keselamatannya, tetapi kesembuhan atau berkat-berkat yang lain. Itulah yang makanya kita harus belajar, apa sih karya Kristus yang paling utama? Apa sih yang Dia kerjakan? Kenapa sih Dia melakukan hal ini? Makanya itu akan kita susun selama setahun ini. Dan kemarin di bulan Januari kita sudah membahas tentang Christ the Savior part 1. Itu udah dibahas oleh saudara saya Larry. Saya akan sedikit mengulang sedikit ya dari apa yang sudah ditulis oleh saudara saya Larry. Nah, kalau nanti ada yang mau lihat rekaman khotbahnya tanggal 14 Januari kemarin, nah, Larry menceritakan tentang 8 syarat seseorang itu bisa dibilang Mesias menurut tradisi Yahudi. Sekali lagi ada 8 syarat. Yang pertama, harus dari orang Ibrani. Yang kedua, lahir di Bethlehem. Ketiga, lahir dari seorang perawan. 4, harus seorang nabi yang seperti Musa. Yang nabi seperti Musa ini kan, kalau ada yang tahu ceritanya di dalam kitab Keluaran, Musa itu pernah melihat punggung Allah ya. Jadi, tetapi Yesus bukan cuma melihat, tapi dia bertemu muka dengan Bapa ya. Harus menjadi imam seperti Melkisedek, harus raja, harus anak Daud, harus menderita sebelum masuk kepada kemuliaannya. Ini 8 syarat Mesias menurut tradisi orang Yahudi. Kalau dipikir-pikir, ini beberapa ada yang mungkin ya secara manusiawi masih bisa, tetapi yang nomor 3 dan 4 ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Lahir dari seorang perawan. Bayangkan, mana ada seorang bayi lahir tapi ibunya masih perawan. Tidak mungkin kan? Seorang bayi lahir tapi ibunya masih perawan. Nah, ini yang harus kita ngerti, bahwa ini adalah syarat Mesias dan semuanya itu terpenuhi di dalam diri Kristus. Sekali lagi, ini terpenuhi semua di dalam diri Kristus, dan memang hanya Kristus yang bisa melakukan ini. Tidak ada pribadi lain yang bisa melakukan ini.
Nah, itu syarat menurut tradisi orang Yahudi. Nah, tetapi hari ini yang akan kita bahas adalah di bagian kedua dari Christ the Savior ini, kita akan membahas mengenai kelayakan Yesus untuk disalib. Sekali lagi, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai kelayakan Yesus untuk disalib. Kita akan membicarakan dua hal hari ini. Sekali lagi, kita akan membicarakan dua hal hari ini. Hal pertama yang akan kita bicarakan apa? Apa yang Yesus lakukan sehingga ia layak. Sekali lagi, yang akan kita bicarakan yang pertama adalah apa yang Yesus lakukan sehingga ia layak. Yang kedua, akibat kualifikasi yang telah dia penuhi, apa akibat buat dirinya. Sekali lagi, setelah dia memenuhi semua kualifikasi atau kelayakan, apa yang dia alami, apa yang dia harus tanggung, apa yang harus terkena kepadanya. Itu yang akan kita bahas, dua hal ini, dan kita akan membahasnya di dalam seri kelayakan Yesus untuk disalib. Tapi sebelum mulai, kasih emo dulu dong, emo apa kayak gitu ya, supaya aku tahu kalian tetap ada di situ ya. Oke, thank you so much semuanya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam hal yang lebih dalam lagi, saya mau memberikan sebuah pertanyaan yang harus dijawab sama semuanya di dalam chat ya. Tolong dijawab pertanyaan ini. Apa syarat atau kelayakan atau kualifikasi seseorang untuk disalib? Silahkan dijawab di chat. Kalau tidak ada yang jawab, saya tidak akan lanjutkan khotbahnya. Apa syarat atau kualifikasi atau kelayakan seseorang untuk disalib? Di chat aja, biar kita bisa baca bareng-bareng ya. Kalau tidak ada yang chat, saya tidak akan lanjutkan. Oke, saya bilang kesempurnaan. Kesempurnaan cinta ya. Ada lagi? Masa cuma satu orang? Dong, ada 26 orang di sini. Saya minimal 13 jawaban lah. Pelaku kejahatan. Oke, harus melakukan kesalahan yang berat dulu nggak sih? Yang tertentu sampai terima hukuman salib. Oke, terus apa lagi nih? Coba. Ada lagi nggak yang mau jawab nih? Atau mungkin ada yang sudah mulai bingung nih, kok ini jawabannya beda-beda ya? Gimana ini? Orang yang melakukan kejahatan. Terus, ayo coba apa lagi ya? Jahat. Ini kayak ini ya, kayak apa namanya? Kayak lagi jahat-jahatin gue ya. Kamu jahat mas? Mas kamu jahat? Iya aku emang jahat ya. Oke? Penjahat, berdosa banget. Oke. Good. Jawabannya itu ya, kalian sudah mengerti ya. Kalau gitu kita langsung tutup saja khotbahnya. Semua sudah paham, kayaknya tidak perlu lagi. Kita lanjutkan. Bercanda guys. Oke. Syarat atau kelayakan seseorang untuk disalib memang adalah dia harus penjahat. Dia harus jahat. Kita coba buka Lukas 23 terlebih dahulu, ayat 39 sampai 41. Kalau sudah diangkat jempolnya, tapi jangan angkat kaki dari room ini karena belum selesai. Wih, cepat sekali ya. Lukas 23 ayat 39 sampai 41. Saya bacakan untuk kita semua ya. Seorang dari penjahat, ini langsung penjahat ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Perhatikan ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum. Perhatikan ya, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan. Perhatikan kata-kata ini. Kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Apa itu? Dosa. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Perhatikan. Artinya apa? Jadi orang yang berdosa itulah yang layak disalib. Dan gue mau bilang, 27 orang yang di sini, semuanya layak disalib. Karena kita semua sudah berdosa. Karena kita semua tidak ada yang melakukan kebenaran, tidak ada satupun yang suci, tidak ada satupun yang memuliakan Allah. Sekali lagi, kita semua berdosa dan layak disalib. Kalau kita layak disalib, artinya apa? Kita tidak layak untuk Allah. Sekali lagi, saya mau bilang ini. Kalau kita semua berdosa dan kita layak disalib, artinya apa? Kita tidak layak untuk Allah. Wow, mungkin agak keras ya. Tapi ini kenyataannya. Ini kenyataannya. Kita semua tidak ada yang layak satupun manusia untuk Allah karena dosa. Tapi pertanyaannya gini,
Kristus dia penjahat atau bukan? Kristus jahat nggak? Penjahat bukan? Sampai dia ngomong penjahat sih, gue kasih gope langsung ya. Bukan. Oke. Kalau gitu pertanyaannya gini. Kalau Kristus disalib, adil nggak? Kalau Kristus disalib, adil nggak? Coba, kita mikir bareng-bareng. Kristus jahat nggak? Tadi semuanya bilang enggak. Pertanyaannya selanjutnya, kalau gitu, Kristus layak disalib nggak? Tidak layak. Ya, kalau misal, berarti kalau Kristus disalib, kalau misalkan ya, ini jangan dipotong dulu kalimatnya ya, please, ini jangan dipotong-potong kalimatnya, nanti kalian salah mengerti ya. Jadi Kristus, kalau kita lihat, ya, dia tidak melakukan dosa, dia melakukan kebenaran. Ya, sekali lagi, dia tidak melakukan dosa, dia melakukan kebenaran. Sehingga dia tidak layak untuk salib. Jadi kita saat ini sedang menemukan dua ketidaklayakan. Apa itu kedua ketidaklayakan itu? Ketidaklayakan manusia untuk Allah dan ketidaklayakan Kristus untuk salib. Sekali lagi, kita menemukan saat ini sekarang ketidaklayakan manusia untuk Allah dan ketidaklayakan Kristus untuk salib. Tapi pertanyaannya, Kristus disalib atau enggak? Iya, kita tahu ceritanya bahwa Kristus disalib. Kalau Kristus disalib tanpa ada kesalahan yang dia tanggung, artinya Bapa tidak adil. Sekali lagi, jika Kristus disalib tanpa ada kesalahan yang dia tanggung, artinya Bapa tidak adil. That's why yang kita bisa mengerti saat ini adalah kenapa akhirnya Kristus disalib. Pada akhirnya Kristus disalib karena dia mengambil dosa-dosa kita. Ya, ada ayatnya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia dijadikan dosa. Dia mengambil dosa kita. Dosa-dosa kita dilimpahkan kepada dirinya. Ya, sehingga kita yang tidak layak untuk Allah menjadi layak untuk Allah. Karena apa? Dia yang tidak layak untuk salib menjadi layak untuk salib. Sekali lagi, dia yang tidak layak untuk Allah, kita yang tidak layak untuk Allah, kita dilayakkan karena dosa kita diambil, dan dia yang tidak layak untuk salib, dia jadi layak untuk salib. Ini adalah belas kasih Tuhan kepada kita. Sekali lagi, ini adalah belas kasih Tuhan kepada kita. Dan ini yang harus kita mengerti. Kalau ditanya sama kita semua, Tuhan kasih nggak? Tuhan berbelas kasih nggak sama kamu? Iya. Apa yang Tuhan berikan sama kamu? Tuhan menyelamatkan kita. Apa maksud dari Tuhan menyelamatkanmu? Kita harus bisa menjelaskan hal ini dengan baik. Bahwa kita yang tidak layak untuk Allah dilayakkan karena Kristus layak untuk salib. Sampai sini mengerti semuanya? Amin semuanya? Sampai sini mengerti ya? Nah, kemudian yang harus kita lihat berikutnya adalah gini loh. Kalau begitu, apakah dengan dosa-dosa kita ditanggung Kristus, dia pertanyaan gini, kalau Kristus datang ke dunia, dia nggak ngapa-ngapain, dia layak nggak untuk disalib? Ini pertanyaan berikutnya. Dia layak nggak untuk disalib? Kalau dia nggak ngapa-ngapain, dia layak nggak untuk disalib? Nah, kita akan buka satu ayat yang akan kita bahas banyak hari ini di dalam Matius 5 ayat 17. Apa yang Kristus lakukan supaya ia layak untuk disalib? Sekali lagi, kita akan membahas di sini apa yang Kristus lakukan sampai ia layak untuk disalib. Kita akan buka ayatnya dari Matius 5 ayat 17. Ini yang akan kita bahas hari ini. Oke? Kalau sudah dapat, boleh angkat hatimu. Sudah dapat semua? Jempolnya diangkat, silakan. Oke. Matius 5 ayat 17, kata-katanya adalah seperti ini ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yang kan kita bahas hari ini adalah tentang aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi melainkan untuk menggenapinya.
karena ia menggenapi hukum Taurat ini, akhirnya dia layak untuk disalib. Jadi sekali lagi, ini adalah kasih Allah yang sangat besar. Kenapa? Kristus datang ke dunia untuk disalib, tetapi sebelum disalib, dia mesti menderita dulu melakukan pekerjaan Bapa. Ini yang harus kita lihat ya. Kalau kita melihatnya, Kristus harus menderita melakukan pekerjaan Bapa. Makanya hari ini kita akan membahas dua hal mengenai kelayakan Kristus untuk disalib. Tentang kata ini. Kata dari kita akan mengambil dari kata menggenapinya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah ini ya. Yesus menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Sekali lagi, Yesus menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Ada yang tahu pengertian dari sempurna itu apa? Ada yang tahu nggak pengertian dari sempurna itu apa? Kalau ada yang jawab perfect, terima kasih. Nggak ada salah. Nggak ada salah. Tidak bercela. Tidak bercela. Sempurna. Sempurna itu dia. Oke. Miguel yang baru ya. Selamat ya. Oke. Sempurna itu artinya tidak bisa lebih lagi dan tidak bisa kurang dari itu. Sekali lagi, sempurna itu artinya tidak bisa lebih lagi dan tidak bisa kurang dari itu. Jadi ibarat kata gini, di dalam semua bidang penilaian ya, kita tahu nilai paling tinggi itu 100, betul ya? Nilai paling tinggi itu 100. Nah, Yesus mengerjakan segala sesuatunya itu 100 dan tidak pernah dia kurang dari 100 dan tidak pernah dia lebih dari 100 karena tidak ada lagi yang lebih daripada 100. Paham nggak? Jadi sempurna itu artinya tidak bisa lebih lagi dan tidak bisa kurang lagi. Makanya kalau kalian sempat dengar di dalam Instagram ada yang bilang kasih Tuhan samamu itu tidak pernah berubah, tidak mungkin berkurang dan tidak mungkin kasih Tuhan samamu bertambah. Itulah yang dimaksud dengan sempurna. Artinya apa? Tidak mungkin ada sesuatu dari diri Allah yang diberikan kepadamu itu bisa bertambah lagi. Karena semua yang telah dia berikan kepadamu sudah sempurna, sudah mencapai titik paling mentok dan tidak bisa lebih lagi. Jadi makanya kalau ada orang-orang yang jatuh dalam dosa terus bilang, Tuhan jauh dariku. Aku takut ketemu Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh dari kamu, tapi kamu yang gak mengenal Tuhan. Sampai kamu merasa Tuhan jauh daripadamu. Itu ya. Jadi pertama yang akan kita lihat hari ini adalah Yesus menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Itulah maksud dari Matius 5 ayat 17 di dalam kata menggenapi. Yaitu Yesus melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Apa yang kita lihat? Jadi gini, di dalam ayat 17 dan 18 ini, kita lihat lagi ayatnya di dalam Matius 5, 17 dan 18. Saya bacakan sekali lagi ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan kata ini, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi gini, jika Kristus tidak mengerjakan hukum Taurat ini tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Sekali lagi ya, jika Kristus tidak mengerjakan hukum Taurat ini tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Terutama Taurat seremonial. Hukum Taurat itu ada 3, gue akan jelasin di sini ya. Hukum Taurat itu ada 3, seremonial, 10 perintah Allah, dan dari perjanjian lama dan baru. Dari kejadian sampai Maleaki. Itu kapan-kapan aja kita bahas. Nah, jadi kalau Kristus tidak melakukan hukum Taurat ini dengan sempurna, dia tidak bisa menjadi pengganti kita dan dia tidak bisa semua hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama ini itu tetap berlaku sama kita sampai hari ini. Makanya Kristus harus mengambil rupa manusia dan menghamba untuk mengerjakan perintah Allah tersebut. Semoga paham sampai sini ya semuanya ya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kalian catat. Kita nanti akan ada sedikit Q&A session ya. Oke? Jadi gitu ya. Jadi Yesus mengambil rupa manusia dan menghamba kepada Bapa untuk mengerjakan perintah Allah tersebut.
Ini yang harus kita tahu. Kemudian gini, kita mungkin ya waktu membagikan, kalian pernah nggak dengar kalimat kayak gini? Ada orang-orang yang bercerita kayak gini. Sebenarnya Tuhan itu nggak harus mati. Dia itu bisa menghapus dosa begitu saja. Tetapi dia memilih mati supaya ia mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Pernah nggak dengar kalimat-kalimat kayak gitu? Tuhan itu besar, jadi dia bisa menghilangkan dosa begitu saja sebenarnya. Pernah nggak dengar kalimat kayak gitu? Pernah nggak? Atau jangan-jangan kalian yang memakai kalimat itu? Pernah. Pertanyaannya, benar apa enggak? Pertanyaannya, benar apa enggak? Ada yang bilang tidak, ada yang tidak mau jawab, atau ada yang mulai meragu ya dengan kehidupannya dia ya. Sebenarnya yang gue ngerti selama ini apa ya? atau ada yang udah mulai ragu sebenarnya Yesus itu apa sih? Apakah Yesus itu apa atau siapa atau gimana? Nah jadi gini, kita mungkin pernah mendengar kata-kata bahwa Yesus tuh sebenarnya nggak usah mati. Iya itu saya betul. Yesus tuh sebenarnya nggak usah mati di kayu salib. Dia bisa hilangkan dosa begitu saja. Jadi gini, saya akan memberikan beberapa argumen. Pertama, kalau kita dengar kalimat kayak gitu atau memberitakan kata-kata kayak gitu, sebenarnya kita sedang membuat kebenaran yang baru. Karena tidak pernah di Alkitab dicatat kalimat itu. Sekali lagi, kita sedang membuat kebenaran baru karena di Alkitab nggak pernah dicatat kalimat-kalimat relatif, penyelamatan relatif seperti itu. Dan kedua, kalau ada cara lain selain mati di kayu salib dan Yesus milih mati di kayu salib, berarti Allah bodoh banget. Buat gue sih gitu ya, Allah bodoh banget. Kenapa? Ada cara lain. Kenapa pilih di salib gitu loh? Ada cara lebih gampang. Kenapa repot-repot? Artinya kita harus ngerti, tidak ada cara lain untuk menyelamatkanmu selain dia harus jadi manusia. Sekali lagi, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kita selain dia harus menjadi manusia, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kenapa dia harus jadi manusia? Ya karena manusia yang berdosa sama dia. Itu ya. Jadi kenapa dia harus jadi manusia? Karena manusia berdosa sama dia. Dan kita tidak mungkin bisa bilang, Tuhan tuh bisa menghilangkan dosamu begitu saja. Perhatikan poin keempat di dalam PPT saya. Di dalam poin keempat ini ada kata-kata Allah adalah kasih dan Allah adalah adil. Nah, kebanyakan orang menggunakan terms ini doang. Allah adalah kasih. Sampai lupa bahwa Allah adalah adil. Adil ini apa? Allah harus menghukum dosa. Kalau jadi gini, yang harus kita ngerti gini. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak layak untuk Allah. Artinya, manusia tidak harus Allah perhatikan atau Allah pedulikan. Seharusnya kayak gitu. Kenapa? Karena kita layak untuk mati. Itu yang harus kita tahu. Tetapi karena Allah mengasihi kita, dia akhirnya mengutus anaknya yang tunggal, Kristus, untuk mati dan merasakan keadilan Allah. Supaya apa? Kasih Allah bisa dirasakan. Kita rasakan. Sampai sini ngerti kira-kira semuanya? Jadi, untuk bisa menjadi seorang pengganti, Yesus harus mengerjakan Taurat ini dengan sempurna. Sekali lagi, untuk bisa menjadi seorang pengganti, Yesus harus bisa mengerjakan Taurat ini dengan sempurna. Dan tidak boleh ada cacat. Mulai dari dia lahir, sampai dia mau mati, tidak boleh ada cacat. Capek banget gak sih jadi Yesus? Pertanyaannya gue gitu dah. Capek banget gak sih jadi Yesus? Tapi kalau kita nih baru hidup baru hektik dikit, capeknya kayak menanggung dunia ini, tau gak? Kayak hidup kita tuh udah kayak paling capek sedunia. Kristus dari bayi, bayangkan dia mati buat orang yang nggak layak untuk dia. Sekali lagi, dia mati, dia mau mengerjakan ini untuk orang yang nggak layak untuk dia, tapi dia lakukan. Itu kasih. Kita kasih sama Tuhan, bisa nggak kita kerjakan dengan sempurna? Doa pagi aja tiap hari. Bisa nggak kita berdoa pagi setiap hari? Sepertinya ini ya, ampuni hambamu ya Tuhan. Maksudnya saya nih, ya terima kasih Kevin sudah minta ampun untuk saya.
Jadi perhatikan ya, Yesus dari bayi aja, dari dia datang ke dunia, itu dia udah udah capek, dia udah ngerjain dia harus ngerjain kehendak Bapa. Terus dia udah tahu dia mau mati gitu, dan matinya buat orang-orang yang kalau bangun tidur nggak inget dia, kalau bangun tidur nggak mau baca Alkitab, kalau baca pun asal-asalan. Yang dilihat apa? Coba gue mau tanya, kalau kalian baca kitab Matius, baca silsilah, kalian pelajarin apa? Padahal ini firman ada di sini, silsilah bahkan ada di sini. Itu untuk kita kupas dan kita harus ambil. Perkataan Tuhan tidak boleh dipilih-pilih. Sekali lagi, perkataan Tuhan tidak boleh dipilih-pilih. Kalau kita milih-milih perkataan Tuhan, kitalah Tuhannya. Ini kayaknya cocok nih. Makanya nanti kalau kalian hari Minggu khotbah, terus ada misalnya khotbahnya nih ada pengkhotbah gitu, terus kita bilang gini, aku nggak diberkati sama khotbahnya. Hey, Anda sedang milih firman Tuhan yang cocok untuk Anda. Gak boleh. Anda siapa? Kalau Kristus maunya Anda dengar itu hari itu buat Anda. Itu ya. Jadi ngerti ya. Gak ada pilih-pilih ayat. Gak ada pilih-pilih khotbah. Semua khotbah, semua ayat dibaca, didengar, digali. Kak, ini susah silsilah. Ya, memang ada bagian-bagian firman Tuhan yang susah. Contoh Wahyu. Wahyu tuh kan bicara tentang ini ya, nubuatan-nubuatan. Ya nggak apa-apa lah, kalau itu agak susah, agak sedikit memusingkan, ya udahlah. Saya aja sampai hari ini juga agak takut kalau terjemahin Wahyu ya, takut salah ya. Itu. Jadi kita harus ngerti ya, Kristus dia mengambil rupa manusia untuk menjadi pengganti di salib. Dia tahu dia harus mengerjakan Taurat Tuhan. Dia harus mengerjakan Taurat dengan sempurna. Tidak boleh ada cacat celah, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus pas, tepat, dengan sempurna, nilai 100. Ini harus kita lihat ya. Nah, kemudian pertanyaannya gini. Di sini siapa yang merasa bahwa menjalankan firman Tuhan itu berat? Angkat tangan. Angkat tangan. Gak apa-apa. Berat ya? Betul ya? Berat ya? Coba kita buka Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Coba kita buka Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Kalau sudah dapat, boleh diangkat jempolnya. Kalimatnya seperti ini ya. Perhatikan kalimat pertama ini langsung bilang gini, Taurat Tuhan itu sempurna. Kalimat berikutnya apa? Menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Apalagi, baca kalimat berikutnya. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. 9, ini yang paling gawat juga ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Titah Tuhan itu menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 11 terakhir, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Itulah Taurat Tuhan. Jadi ada sebuah hal yang berbeda antara kita dan Kristus. Semuanya tadi ngangkat tangan, kalau dibilang, termasuk saya ya, menjalankan firman Tuhan itu berat. Tapi buat Kristus, Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Beda gak? Makanya kita harus ngerti, untuk orang-orang berdosa kayak kita, kehendak kita adalah melawan Tuhan. Makanya buat kita mengerjakan perkara Tuhan, itu jauh lebih sulit daripada berdosa. Sekali lagi, buat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan jauh lebih sulit daripada berdosa. Tetapi buat Tuhan Yesus, mengerjakan pekerjaan Tuhan itu jauh lebih menyenangkan. Dan dosa itu jadi kalau manusia senangnya berdosa, kalau Yesus senangnya melakukan firman. Makanya Yesus itu menderita, dia datang ke dunia menderitanya karena mengerjakan perintah Bapa atau karena dosa-dosa manusia yang harus dia tanggung. Sekarang kita coba pikirkan. Yesus datang ke dunia, dia itu
Bersusahnya mengerjakan perintah Bapa atau karena dosa-dosa yang harus dia tanggung? Karena dosa-dosa yang harus dia tanggung. Betul, karena dosa yang harus dia tanggung. Dia jadi menderita karena apa? Karena dia harus mengambil dosa-dosamu. Tapi kalau disuruh mengerjakan perintah Bapa, dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makanan loh. Di sini pasti meskipun ya orang kalau galau pasti jatuhnya makan juga ya. Kalau ngapain aja pasti makan ya. Yesus makanannya melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau ngapain aja melakukan kehendak Bapa. Gue nggak bisa bayangin sih kayak apa ya. Misalnya kalau gue ya, ini jangan disamakan dengan Yesus ya. Misalnya gue lagi galau gitu. Oke, aku akan melakukan kehendak Bapa. Bagaimana ya caranya? Kayak tidak mungkin ya. Tapi itulah Kristus. Apa? Kebahagiaannya, hatinya memang melakukan kehendak Bapa. Itulah makanya kalimat dari Matius 5 ayat 17 tentang menggenapi artinya apa? Yesus mau menunjukkan kebahagiaan manusia yang terbesar adalah menjalankan Taurat, bukan karena hal-hal lain di dalam dunia ini. Sekali lagi, Yesus mau menunjukkan di dalam dunia ini menjalankan kehendak Bapa seharusnya semenyenangkan itu, dan berdosa seharusnya semenyakitkan itu. Dan itulah yang ditaruh di dalam hati kita juga. Sampai sini paham semuanya? Jadi, bagian pertama yang kita bahas hari ini adalah Yesus menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Dia harus menjadi manusia. Dia harus sempurna mengerjakannya supaya ia bisa menjadi korban pengganti. Sekali lagi, supaya ia bisa jadi korban pengganti, ia harus mengerjakan dengan sempurna. Itu poin pertama. Hal kedua yang akan kita bahas hari ini adalah apa yang Yesus tanggung dan apa yang harus Yesus terima di kayu salib. Apa yang harus Yesus tanggung atau Yesus terima. Jadi di poin kedua kita akan membahas mengenai Yesus menerima semua konsekuensi dari hukum Taurat. Coba kita buka Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Sudah dapat semua? Kalau sudah, jempol diangkat, boleh. Terima kasih. Thank you. Keluaran 15 ayat 26, kalimatnya adalah seperti ini ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Oke? Itu ya, Keluaran 15 ayat 26. Jadi, orang yang melakukan hukum Taurat tidak akan menerima kutukan. Dan dia akan menerima berkat ini, bahwa dia tidak akan menerima kutukan. Kemudian kita buka Imamat 26. Coba langsung kita buka Imamat 26. Kalau sudah diangkat jempolnya. Bahasa Inggrisnya Imamat Leviticus ya. Imamat 26, kita nggak baca ayatnya, kita cukup baca judul perikopnya. Ada 2 perikop, judulnya apa aja? Berkat dan kutuk, betul apa betul? Betul ya? Jadi berkat ini kalau orang itu melakukan hukum Taurat, sedangkan kutuk kalau orang tidak melakukan hukum Taurat. Sampai sini ngerti ya? Berkat itu kalau orang melakukan hukum Taurat, dan kutuk kalau orang tidak melakukan hukum Taurat. Dan terakhir kita coba buka Matius 5 lagi, kita balik lagi ke situ ayat 19 dan 20. Matius 5 ayat 19 dan 20. Di sini ada kalimat berkat juga sebenarnya. Kita perhatikan baik-baik ya. Matius 5 ayat 19 20. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi perhatikan ya, kita menemukan beberapa fakta. Kalau Yesus melakukan hukum Taurat dengan sempurna, artinya apa? Kalau Yesus menggenapi Taurat, artinya apa? Dia akan menerima dampak dari hukum Taurat ini. Terutama kita bisa lihat jelas di ayat 19, Matius 5,
Apa? Bahwa kalau yang melakukan hukum Taurat akan menduduki tempat tinggi di dalam kerajaan sorga. Betul? Betul? Kemudian tadi kita lihat tidak akan terkena kutuk, akan mendapatkan berkat dan lain sebagainya macam. Itulah konsekuensi dari orang-orang yang dari manusia-manusia yang melakukan atau pribadi-pribadi yang melakukan hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, apa yang Yesus terima di salib? Apa yang Yesus terima di salib? Sebenarnya pertanyaan gue juga aneh, apa yang Yesus terima di salib? Yang Yesus terima ya di salib ya. itu salah juga ya, yang Yesus terima harusnya ya salib ya. Itu salah juga ya, sorry ya. Jadi pertanyaannya gini, kalau gitu apa yang Yesus mengerjakan hukum Taurat ini dengan sempurna kan? Dia harusnya mendapatkan berkat, betul ya? Tapi pertanyaannya, dia mendapatkan berkat nggak? Dia justru harus disalib. Dan ini yang harus kita lihat, dia disalib. Dan kita balik lagi ke Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Perhatikan kalimat agak terakhir ya. Tapi kita baca dari ayat awalnya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, perhatikan kalimat ini, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, kita harus mengerti kayak gini. Waktu Yesus mengerjakan hukum Taurat, dia layak untuk menjadi korban bagi dosa-dosa kita. Dia mengambil dosa kita, dan dia layak menjadi korban. Nah, perhatikan di ayat 26 ini, ada kata-kata, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Dan ini harus kita lihat, ternyata Yesus menerima tulah dari Allah. Ada yang ingat gak tulah bangsa Mesir, tulah ke-10 apa? Ada yang ingat tulah ke-10 apa? Tetapi nggak cuma tulah ke-10. Kristus menerima 10 tulah itu. Kegelapan dia harus alami. Dan lain sebagainya. Yes, kematian anak sulung di bangsa Mesir. Dan kalau Yesus kan anak tunggal ya, anak satu-satunya dari Bapa. Jadi Yesus mati dan ternyata karena kesalahan kita, harusnya kita yang terkena ini, kita yang terkena kutukan atau tulah bangsa Mesir ini terkena kepada kita. Tetapi karena Kristus baik, dia benar, mengerjakan hukum Taurat dengan benar, dia mengambil kutuk itu buat dirinya. Paham nggak sampai sini? Dia mengambil kutuk itu buat dirinya. Ketika di kayu salib, Tuhan menghukum dia dengan sangat luar biasa, dengan hukuman yang sangat keras. Dia dihukum, darahnya tercurah, sehingga berkat-berkat darahnya itu tercurah kepada kita, orang-orang percaya. Sekali lagi, Tuhan menghukum dia, Tuhan mengutuk dia, Tuhan memberikan tulah kepada dia, sehingga darahnya tercurah. Dan berkat yang harus dia terima, itu menjadi tercurah bagi kita semua. Jadi konsekuensi hukum Taurat apa? Di dalam Imamat 26 tadi itu kita melihat adanya berkat dan adanya kutuk. Kristus mendapatkan kedua-duanya. Tetapi yang kutuk dia tanggung, yang berkat dia curahkan kepada kita. Sampai sini mengerti nggak semuanya? Jadi bayangkan ya, karena pengorbanannya dia, kita mendapatkan berkat dari pencurahan darahnya. Dan apa yang terjadi? Makanya kita lihat ayat 26 ini. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Jadi kita harus ngerti, kita sudah tidak akan menerima hukuman Allah apapun lagi, karena Kristus sudah mati buat kita. Sampai sini paham? Jadi konsekuensi dari salib ini kita terima juga karena Kristus, karena darah Kristus tercurah kepada kita orang-orang percaya. Makanya coba kita buka Roma 10 ayat 4.
Roma 10 ayat 4. Ini saya janji ayat terakhir ya. Kayaknya semua mukanya sudah mulai lesu, letih, dan lunglai ya. Butuh sangobion atau apa gitu. Roma 10 ayat 4. Makanya ini Roma ditutup dengan ayat ini ya. Perhatikan ayatnya baik-baik. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Gokil ya. Jadi lihat, perhatikan. Karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, dia layak, dia dieksekusi, sehingga kebenaran diperoleh karena pencurahan darahnya. Amin. Nah, sekarang kalau kita menjelaskan kasih Kristus sama kita tuh ya kayak gitu. Jadi jangan kita menjelaskan Kristus tuh baik gak? Kalau kita kesaksian sama orang, jangan kita kebanyakan menceritakan gini. Tuhan baik sama aku mendapatkan pekerjaan, aku ini. Enggak, masalahnya gini. Kalau kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang seperti itu, pertanyaannya, kalau orang lain ikut Tuhan karena hal-hal tersebut, terus dia tidak mendapatkan apa yang kamu saksikan, pertanyaannya, siapa yang mau bertanggung jawab atas hidupnya dia? Misalnya, makanya ikut Kristus, makanya ke gereja, sembuh pasti dapat pekerjaan, makanya kasih perpuluhan, pasti. Ya biasanya kalau kaum-kaum yang tidak memberikan perpuluhan katanya ini ya pasti kaya. Ya, yang pasti pas tuh cuma Pertamina ya, pasti pas. Nah, thank you buat ini ya, buat sunggingan bibirnya yang tidak terlalu berniat ya semuanya ya. Oke. Jadi yang harus kita ngerti, kalau kita kesaksian, terus kita selalu menceritakan ketika kesaksian cuman itu jadi senjata andalan kita, perhatikanlah, kita nggak punya senjata dan nggak punya taring, itu bukan Injil. Kesaksian pribadi atas apa yang kita alami, itu bukan Injil. Injil itu apa? Kristus mati buatmu. Karena ingat, orang itu berubah hanya karena mereka mendengarkan firman yang betul, mendengarkan Injil yang benar, bukan mendengarkan kesaksianmu. Karena kau diubahkan karena ini. Tar dulu, siapa yang mau bertanggung jawab jika dia tidak mendapatkan seperti apa yang kau saksikan? Tapi kalau misalkan engkau menyaksikan Kristus, darah Kristus, kalau dia tidak percaya, dia tidak bisa mendapatkan Kristus. Tapi kalau dia percaya, dia bisa mendapatkan apa yang kau dapatkan juga. Apa? Keselamatan. Ngerti ya? Ngerti ya pola pikirnya ya? Jadi please, belajarlah untuk membagikan Kristus dengan benar. Nggak usah takut. Kak, nanti kalau orangnya lari gimana? Ya biarkanlah dia lari ya. Kalau ingat, kalau memang dia apa ya, Tuhan pilih untuk diselamatkan, dia akan ditarik. Nggak pernah akan terjadi orang percaya itu dibiarkan tidak percaya selama-lamanya. Perhatikan kalimatnya baik-baik ya. Kemudian yang akan menjadi perenungan kita adalah 3 hal ini yang akan menjadi pertanyaan buat kita masing-masing. Pertama, setelah mempelajari hal ini, bagaimana kamu melihat dirimu di hadapan Allah? Ini penting. Dan bagaimana kamu melihat anugerah Allah bagi dirimu? Renungkan ini. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari bagian ini? Ketiga, selama ini, apa yang mungkin menjadi penghalangmu untuk bisa mengerti anugerah Tuhan atau percaya kepada Tuhan atau melayani Tuhan? Coba pikirkan. Oke, God bless you all semuanya. Thank you ya. Mari kita berdoa, kita tutup sharing kita pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh mendengarkan firman, buat apa yang Tuhan telah sediakan, apa yang Tuhan telah nyatakan. Kami tahu Tuhan, kami ini adalah manusia-manusia yang tidak layak untuk Engkau Tuhan. Tetapi Engkau juga tidak layak untuk salib. Tapi Engkau rela disalib supaya kami yang tidak layak untuk Engkau menjadi layak Tuhan. Engkau melayakkan diri untuk naik ke salib supaya kami manusia-manusia yang tidak mau mengenal Engkau belajar mengenal Engkau dan belajar memaknai bahwa hidup kami, kebahagiaan hidup kami mengerjakan Taurat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, jika kami tidak mengerti bahwa kebahagiaan kami adalah Engkau, kami tidak akan pernah. Terima kasih Tuhan buat pengertian, buat kasih sayang-Mu, buat kesempatan, dan juga buat salib yang telah Engkau tanggung demi kami. Manusia-manusia yang kurang ajar,
yang tidak pernah mau mencari Tuhan, yang merasa firman Tuhan itu selalu berat. Tuhan, tolong kami. Biar kami Tuhan bersukacita Tuhan atas firman-Mu. Biar kami Tuhan menerimanya dengan bersukacita dan mau mempelajarinya dengan bersukacita Tuhan setiap saat. Dan biarlah Tuhan kami mempelajari untuk semakin terus hidup di dalamnya, terus membagikan firman-Mu, dan terus bekerja di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman di dalam diri kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Recording stopped. Oke. Wow. Thank you Kak Cere for the sermon. It really hit hard ya. Dan ya, aku makin teringat tentang ini ya. Aku percaya kita semua semakin merefleksikan anugerah Tuhan buat kita ya, umat pilihannya. Kita manusia berdosa, kita nggak layak, tapi Tuhan yang menyelamatkan kita, dan kita semakin mengenali kebenaran di balik itu semua, di balik keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Ada amin teman-teman semua. Kita terima something ya hari ini ya. So, untuk kita bisa melanjutkan refleksi kita lebih lanjut, dan mungkin untuk menjawab juga keabu-abuan dalam pemikiran kita mungkin ya. Nah, kalau teman-teman ada yang pengen bertanya, nah, this is the time for you to ask question. Ini adalah waktunya di mana kalian bisa kasih beberapa pertanyaan mungkin ya, karena di sini kita bakal buka sesi Q&A. Jadi kita kemungkinan mungkin tidak ada breakout room gitu ya. Kita akan pakai untuk jadi sesi Q&A. Tapi kalau seandainya tidak ada yang bertanya, maka kita akan pakai ke sesi breakout room. Mungkin pengen coba make sure dulu ke IO. Mungkin breakout room-nya mungkin udah disiapkan. Tapi kalau nanti nggak dipakai juga nggak apa-apa. Oke. Nah, teman-teman semua mungkin yang mau bertanya, mungkin kita arrange dulu kayaknya. Rap mungkin bisa spotlight aku sama Kak Cere. Seperti biasa Q&A seperti dulu. Oke. Right. Aku pengen make sure ini aku gak kayak orang karaokean kan? Soalnya ini belum disetting lagi nih. Aman ya? Aman. Aman, Ray. Oke. Baiklah guys. Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget langsung chat ya. Di sini di Zoom. Atau kalau mau 10 detik ya untuk teman-teman, di antara teman-teman ada yang mau bertanya ya. Oke, let's wait for 10 second. Atau mungkin yang lagi ngetik pertanyaannya bisa di chat dulu ke aku. Jadi aku juga paham gitu, lagi diketik pertanyaannya gitu ya. Tuh. Tapi sebelumnya mungkin gue pengen nanya nih Kak, sebelum yang lain ada pertanyaan nih. Waduh, silakan. Gue kasih pertanyaan pancingan gitu ya, buat teman-teman juga bisa kita sama-sama merefleksikan lebih lanjut. Jadi ini ya Kak ya, betul ya, tadi ada satu hal yang nge-trigger gue dalam hal, tadi lu sempat share kasus kan, dimana ada penafsiran yang salah gitu, which is penafsiran itu berkata bahwa tanpa Yesus datang menjadi manusia dan menembus umat manusia dan mati di atas kayu salib, Allah tetap bisa mengampuni dosa manusia gitu. Nah, itu kan penafsiran yang salah ya, dan seringkali memang digaungkan di beberapa gereja tertentu gitu ya kayak. Nah, mungkin lo bisa ini nggak sih, bisa kasih penjabarannya kepada kita gitu tentang hal itu kan, lebih detail lagi mungkin. Jadi mengakui yang namanya kecukupan firman Tuhan. Sekali lagi, kecukupan firman Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu sudah menjawab semua kebutuhan kita yang paling utama, yaitu keselamatan. Dan yang harus kita renungkan, di dalam Alkitab tidak pernah dijelaskan ada alternatif lain selain pencurahan darah. Betul apa betul? Tidak ada orang yang bisa selamat tanpa adanya pencurahan darah dari Kristus. Itulah kenapa kalau kita menceritakan tentang ada orang-orang yang ada orang-orang yang bilang bahwa Kristus bisa aja nggak disalib.
Dan ini, gue justru mau bertanya, eh, bagaimana mungkin kita bisa berpikir kayak gitu? Nah, jangan-jangan gini, jangan-jangan kita sebenarnya kurang mengerti tentang Allah itu seperti apa. Jadi kita mikir gini nih, Allah itu sangat luar biasa dan Allah itu sangat sangat apa sih namanya, berdaulat atas segala sesuatu, betul ya? Nah, biasanya nih karena Allah berdaulat atas segala sesuatu, terus kita berpikir bahwa Allah itu tidak bekerja menurut ketetapan yang udah Dia buat dan bisa bekerja sembarangan. Nah, berarti Allah tidak teratur kalau kayak gitu. Nah, permasalahannya Allah itu teratur, Allah itu rapi, Allah itu adil, Allah itu sempurna. Pekerjaan dan pekerjaannya itu tidak mungkin berubah. Jadi, hanya ada satu cara yang memang Dia tetapkan untuk kita bisa selamat, yaitu hanya melalui pengorbanan Kristus. Nah, yang lain-lainnya yang tadi tentangnya semoga tadi bisa menolong. Nah, itu ya. Semua itu yang bisa gua bagikan. Dan memang ini semuanya dimulai dari sini. Coba kita buka Kejadian 3 ayat 15. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, "Kak, Injil kan baru ada di Perjanjian Baru." Hei, kata siapa? Saya akan bukakan. Injil tidak hanya ada di dalam Perjanjian Baru. Injil itu ada dari Kejadian 3 ayat 15. Inilah Injil yang pertama. Atau bahasa bahasa lainnya, bahasa Jawanya adalah proto evangelium ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dari Kejadian 3 ayat 15 ini, Injil yang pertama ini, inilah yang harus digenapi. Apa? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sampai sini paham ya? Jadi ini yang harus terjadi kepada dunia ini. Untuk bisa selamat ya ini. Amin. Nah, itulah kira-kira sedikit penjabarannya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Atau masih belum puas silahkan. Jadi ini bicara soal Yesus ya, kayak Kejadian 3 ayat 15 ini ya, keturunannya. Betul. Bapa bernubuat untuk tentang kedatangan Kristus. Yang pertama, untuk kematian Yesus di kayu salib. Jadi Injil itu sudah dimulai dari Perjanjian Lama. Nih, cerita Injil adalah satu-satunya cerita yang memang inilah yang menjadi cerita supaya orang bisa selamat. Karena tidak ada cerita lain yang bisa membuat orang bisa selamat selain cerita Injil. That's why itu dimulai dari sini, dari kisah penciptaan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan hanya melalui satu cara ini, pemberitaan Injil, orang bisa bertemu Kristus dan selamat. Amin. Amin. Itu. Thank you Kak Cer for the answer. Oke. Oke, kok Kevin ada yang mau nanya ya? Raise Wih, hand. Kevin. Pertanyaan susah banget nih kayaknya ini. Silakan. Halo, gue nanya langsung nggak apa-apa ya? Jadi nggak Gak apa-apa. It's really oke. Itu Kak. lebih asik. Gue mau nanya Kak, ini bicara soal tafsiran yang salah. Pastinya kan ada tafsiran yang benar kan. Dan ketika kita sudah tahu dan kita sudah paham dengan tafsiran yang benar tentang Injil yang murni, dan misalkan ketika kita lagi bergereja datang ibadah dan kita merasa tidak sreg dengan khotbah pendetanya gitu. Kayak contoh memberikan penafsiran yang salah atau Injil yang palsu misalkan sampai separah itu, gimana respon kita gitu? Karena tadi Kak Acara sendiri bilang kita nggak boleh milih-milih dalam mendengarkan khotbah gitu, pendeta sharing apa yang dibagikan kita nggak boleh milih-milih gitu. Itu gimana respon? Pertanyaannya menjebak juga ya. Pertanyaan ini sangat menjebak sekali ya. Thank you so much Kevin buat pertanyaannya. Udah itu. Ya. Itu sih.
gue mau Injil yang benar. Nah, kalau belum tahu tentang kalau kita belum banyak baca firman dan belum tahu banyak tentang firman, kita nggak baik untuk menilai. Kalau gue nggak baik untuk menilai. Apalagi kalau misalkan, sorry to say, tapi kalau misalkan kita bukanlah orang-orang yang memang terlatih untuk hal itu, terutama orang-orang yang mengambil kuliah teologi, kita kan terlatih untuk hal-hal itu, untuk memang kita di kampus ini berdebat terus. Ini salah, ini salah. Nah, kita memang terlatih untuk discern. Nah, tidak baik kalau kita memang belum belajar sepenuhnya untuk langsung menghakimi ini salah, ini benar. Nah, tapi gue mau bilang gini, sebagai domba, kalau memang kalian tahu itu sudah salah, gue mau nanya, yang berkhotbah kan, gue memberi ilustrasi gini dulu, yang berkhotbah di gereja itu adalah mereka yang sedang memberikan rumput bagi domba-domba, dan kita adalah domba-domba Kristus. Amin. Pertanyaannya, lo mau makan rumput yang tebal, rumput yang hijau, rumput yang rindang, atau lo mau makan racun? Kalau gitu, kalau sudah tahu yang benar, masih di situ makan racun terus, kita yang mati. Nah, gue akan makanya sisanya lo udah ngerti maksud gue apa. Jadi awal ya. Apa? Secara implisit untuk awal-awal dulu ya sekarang ya. Ngerti. Yang pendeta itu termasuk gue tadi, gue kan habis memberikan firman ya. Nah, firman yang gue bagikan, setiap firman yang kita bagikan itu, kita sedang memberi makan domba-domba. Nah, domba-dombanya Allah. Pertanyaannya, rumputnya ini hijau, atau rumputnya kering, atau rumputnya itu penuh racun? Itu. Sayangnya, domba itu punya kelemahan, yaitu apa? Domba itu bodoh, domba itu buta, bukan buta ya, tapi penglihatannya kurang, pendengarannya kurang. Pokoknya domba itu binatang yang sangat rapuh dah. Domba itu selalu jatuh ke lubang yang sama. Seperti kamu sudah selesai sama mantanmu, tapi kalau di chat hi lagi masih jatuh juga sama dia. Wah. Memang kata hi itu melemahkan ya, hai gitu ya. Makanya saya punya lagu di Spotify judulnya Hai ya, karena itu melemahkan saya. Canda ya guys, malah promosi gue. Nah itu. Nah, jadi perhatikan ya. Jadi kalau kita udah tahu salah dan masih mau diberi makan racun, kita lah yang kurang bijak. Lakukanlah yang harus. Kalau kata teolog-teolog luar, larilah. Ngeri memang lihat teolog-teolog luar. Oke, itu aja jawaban gue. Thank you so much, Kevin. Thank you, Kacar. Poin yang benar-benar ini sih ngena ya ke aku percaya bukan ngena ke aku doang, tapi ngena ke setiap kita gitu. Kayak seringkali kita bertendensi untuk apa ya, nilai sesuatu dan sebagainya ya Kacar ya. Tadi ada satu implisit yang mungkin tadi lu sempat share soal bagaimana kita perlu dulu nih kita coba belajar terlebih dahulu secara objektif dan kita menemukan kebenaran itu sehingga itu menjadi suatu mungkin aman untuk bilang itu kualifikasinya itu kayak syarat pertamanya dulu gitu ya sebelum kita mencoba untuk menilai secara objektif gitu ya Kak ya. Ya benar. Masalahnya orang Kristen nih, orang yang mengaku Kristen kebanyakan ikut-ikutan. Misalnya gini, di tren di gereja misalnya gini. Misalnya gereja ini kurang alkitabiah. Nah, sebenarnya orang-orang yang mungkin yang mendengar kalimat kayak gitu, mungkin mereka nggak ngerti banget. Tapi kayak, ya nih kurang alkitabiah, ikut-ikutan gitu. Ada tren-tren kayak gitu. Kenapa? Mungkin FOMO. Tolonglah. Kalau gue harus bilang gini, kalau keselamatan tuh masing-masing dan kesehatan dirimu kamu harus perhatikan, kesehatan kerohanianmu kamu harus perhatikan sendiri. Kalau kamu aja nggak pernah baca Alkitab, terus kamu mau menghakimi gereja ini itu, terus kamu mau ikut-ikutan orang, percayalah kamu akan terjebak di dalam ruang nostalgia. Terjebak
Canda ya. Ingat, makanya ayo belajar firman bareng-bareng. Makanya kita di dalam real kita belajar setiap 2 minggu sekali kan ada sate kue. Supaya apa? Belajar firman. Kita sekarang ada di dalam kitab Markus. Pertanyaan gua Matius 1, silsilah Yesus Kristus. Siapa yang bisa dapat makna yang indah dari silsilah Yesus Kristus? Rata-rata nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita bacanya aja udah males. Inilah silsilah Yesus Kristus. Abraham, ini ngapain sih gue baca peranakan-peranakan ini? Tapi coba gue mau trigger satu hal aja dari ayat pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Pertanyaannya gini. Yang duluan itu anak Daud, yang duluan itu Daud apa Abraham? Kenapa? Kenapa Daud disebut duluan daripada Abraham? Coba, itu di situ serunya baca firman. Terus apa lagi contohnya? Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan Abraham sampai Daud, 14 keturunan Daud sampai pembuangan Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. 14 ini apa? Nomor togel kah? Atau apa? Nah, coba. Itu adalah hal yang menarik loh untuk digali. 14 itu apa? 14 itu angka Daud sebenarnya. Angka Daud. Dan lihat ayat 1 itu bicara tentang apa? Yesus anak Daud. Jadi ini silsilah Yesus Kristus mau menunjukkan apa? Bahwa Yesus adalah anak Daud yang akan menjadi penggenap janji Allah atas Daud, yaitu kerajaannya tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Itu kuncinya. Tapi kalau kita tidak serius belajar, nggak mungkin kita anak Daud, anak Abraham. Wow. Itu ya, jadi belajarlah firman Tuhan dengan benar, belajar dengan baik. Kalau nggak tahu caranya, silakan follow @ngulikfirman. Gimana? Promosi mulu gua. Atau bisa klik atau bisa follow Sampah Jadi Bejana, bisa follow Think Differently, bisa follow apa lagi ya? Bisa follow @lambeturah juga bisa. Waduh, jangan. Sekalian yang ngakak kocak. Oke. Bentar. Jangan kebanyakan intermezzo kita. Ini ada yang bertanya lagi dari sahabat kita tercinta, Marta Novia. Ada pertanyaan nih. Gue akan bacain ke lo. Ya. Aku. Ya. Terkadang manusia kan suka banget baca firman yang sesuai aja sama perasaan yang sedang mereka alami. Sedangkan ketika tidak sesuai dengan hati mereka, kita jadi males untuk baca firman. Gimana sih caranya buat tetap konsisten baca, even pas baca pun kita belum tentu sepenuhnya ngerti maksud daripada firman itu? Sebenarnya ini ada 3 statement yang berbeda ya. Yang pertama tentang manusia yang baca firman tidak sesuai dengan apa yang mereka alami. Terus yang kedua, caranya tetap konsisten. Terus, oke, gue akan ulas satu-satu ya. Gini, coba latih diri kita untuk tidak pakai Bible plan. Coba latih diri kita untuk tidak pakai Bible plan. Bible plan bagus untuk memulai, tapi tidak bagus untuk kalau meneruskan. Kenapa? Membahas semua firman Tuhan. Gue yakin itu, nggak mungkin. Jangan pakai Bible plan. Kalau kita mau baca firman, kalau kita mau mengerti Tuhan, mengertilah dari awal. Jangan, kalau Bible plan kan mereka ada temsnya ya, atau temanya. Temanya misalnya apa? Tentang kerapuhan hidup. Ya akhirnya rapuh terus kita ya. Dirapuh-rapuhin terus soalnya. Nggak bercanda ya gue. Nah, caranya adalah udah tuh stop dulu Bible plan, belajarlah untuk baca ini dengan baik dan benar, dengan berurutan. Kita harus ngerti gini, coba kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. Perhatikan ini baik-baik kalimat ini ya, baik-baik. 2 Timotius 3 ayat 16. Timotius itu dekat apa ya? 2 Timotius itu dekat 1 Timotius ya.
Mau gue bacain nggak? Gua aja, soalnya gua mau pelan-pelan. Perhatikan kalimatnya ya. Segala tulisan, bener ya? 2 Timotius 3:16 ya. Segala tulisan, perhatikan, yang diilhamkan Allah atau firman Tuhan memang bermanfaat pertama. Untuk apa? Untuk mengajar. Jadi jangan kita kira awal-awal firman Tuhan itu langsung aku lagi nggak enak hati, aku membaca firman untuk supaya hatiku jadi kayak lega dan lain sebagainya macam. Perhatikan kalimat pertamanya ini untuk mengajar. Jadi yang mau diajar apa? Dirimu yang tidak disiplin harus disiplin. Dirimu yang tidak setia harus hidup berdasarkan feeling, tapi berdasarkan firman Tuhan. Itu yang diajar pertama. Jadi harus rajin, harus setia, harus komit, harus teratur. Yang kedua, setelah mengajar apa? Menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan, kalau kamu tidak merasa dikoreksi, sekali lagi, kalau waktu baca firman, kamu tidak merasa dikoreksi, ada yang salah dengan pembacaanmu. Itulah kalau gue baca firman setiap pagi, sebelum gue baca firman, gue berdoa gini, Tuhan, tolong tegur aku. Percuma baca firman jika aku nggak ditegur. Percuma. Tolong tegur aku. 3, apa? Memperbaiki kelakuan. Ya, kelakuan si kucing garong ya. Kita ini kayak garong semuanya. Saya anaknya sendiri ya. Main sikap, main hajar. Itu gue liriknya sepenuhnya gue nyanyi, gue bahasain aja ya. Jadi perhatikan. Untuk memperbaiki kelakuan. Makanya gue waktu itu sempat khotbah gini di anak SMK. Gue bilang gini, emang ibadah kamu pikir itu kayak Dufan? Dufan, kamu akan do something fun gitu, melakukan apa yang memang menyenangkan dan kamu akan bersenang-senang, kamu akan terhibur. Hajar, bahkan diajar, dihajar, kamu akan dididik. Makanya manusia nggak suka baca firman. Kenapa? Karena dididik. Orang tuh kalau ke sekolah paling males. Tapi kalau disuruh main Instagram, Tinder ya, atau apapun itu jenis-jenis permainan di dalam sosial media, pasti lebih senang. Betul nggak? Betul ya. Jadi harus kita lihat kenapa orang banyak kalau mendengarkan firman-firman yang benar dan keras dan baca firman yang keras itu malas. Karena tidak ada manusia yang mau dididik. Manusia mau hidup sendiri. Bahkan kalau perlu kita yang didik Allah. Allah, gue lagi stres. Tolong gue. Lu siapa? Pertanyaan, lu siapa? Gitu ya. Jadi perhatikan kalimat itu baik-baik ya. Kemudian yang terakhir di dalam 2 Timotius 3:16 ini adalah mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pertanyaan gue pertama-tama, di sini ada nggak untuk menghibur hatimu yang sedang galau? Tidak ada kalimatnya kayak gitu. Tapi baca firman, mendidik hatimu yang galau supaya tidak hidup by feeling. You have to live by faith. Dan kalau kita bilang kita live by faith, jangan kebanyakan hidup by feeling. Oke? Ngerti ya? Terus gimana caranya untuk tetap konsisten? Tidak ada cara lain selain tetap konsisten. Bener gak? Gue gak tahu. Misalnya, kamu tanya, misalnya Marta tanya sama kakak pernah bosan gak baca firman? Oh, aku selalu bosan. Gue harus bilang gini, gue selalu bosan. Gue bilang ya, ada orang yang niat ibadah kayak gini aja, gue bilang bohong. Jangan lunak lah jadi manusia. Tuhan, gini, kenapa gue berani jujur gini? Karena gue tahu salah satu bentuk kita hormat sama Tuhan adalah jujur dengan perasaan kita. Betul nggak? Itu, jadi jujur lah. Kalau lo emang bosan, ya bosan. Baca firman bosan nggak? Bosan. Makanya kita perlu dilatih. Untuk apa? Mengusir kebosanan ini. Makanya caranya untuk tetap konsisten adalah tetap konsisten. Tidak ada cara lain. Tetap konsisten. Kalau sudah tahu caranya gimana, tinggal kita lakukan. Jadi gini,
Kalau nanti ada seorang pendeta yang sangat saya idolakan, duka idolakan terlalu ini ya bahasanya. Ya, yang saya sangat belajar lah sama dia. Dia bilang gini, kalau kita cinta itu bukan bicara tentang perasaan, tetapi tindakan cinta. Sekali lagi, cinta itu bukan bicara tentang perasaan, tetapi tindakan cinta. Jadi kalau kamu cinta sama Tuhan, bertindaklah. Dan biarlah tindakan cintamu sama Tuhan itu yang mengubah perasaanmu sama Tuhan. Paham ya? Jadi itulah kenapa sampai hari ini gue baca firman dengan rajin. Gue baru rajin baca firman tuh 3-4 tahun terakhir. Gue rajin baca firman. Karena apa? Karena gue cinta Tuhan. Tapi gue malas nggak? Malas. Bosan nggak? Bosan. Tapi aku cinta Tuhan. Aku mau melakukannya. Mengatasi kebosanan dan kemalasan itu. Itu ya. Dan kalau kalimat berikutnya. Gimana caranya buat tetap konsisten even baca meskipun kita belum ngerti. Nggak apa-apa. Karena gini, Marta, pertama cari mentor yang bisa mendidikmu. Kedua, kadang pengertian setiap orang berbeda. Misalnya gini, Matius 22 ayat 37 sampai 40 bilang gini ya, salah satunya ya, perintah Great Commandment, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi ya. Tetapi masalahnya, akal budi setiap orang itu berbeda kadarnya. Ada yang segini, misalnya Ray segini, kakak ya segini lah, misalnya kakak segini ya. Nah terus habis itu misalnya siapa ya, misalnya Tivena selangit lah, selangit, sampai tinggi banget, sampai gue nggak tahu, nggak bisa kelihatan lagi dah. Nah, apa maksud dari mencintai Tuhan dengan seluruh akal budi? Artinya apa? Aku mau berpikir tentang Tuhan sampai di batas di mana memang Tuhan taruh aku akal budinya segitu. Kalau ya segini, segini. Kalau misalkan segini, ya segini. Tapi kalau misalkan bisa lebih lagi untuk belajar, ya belajar. Belajarlah sampai mentok. Belajarlah sampai mentok. Itu baru namanya sepenuh hati. Paham nggak? Sepenuh akal budi. Jadi kalau belum mentok, itu belum sepenuh akal budi. Kalau sudah mentok, itu baru sepenuh akal budi. Paham ya? Kak, dejavu nih pembicaranya. Dejavu tuh adanya Javu ya. Javu. Kak Javu. Javu tuh ini ya, kunyit, kencur. Atau jamu, sorry ya. Oke, terjawab udah Kak Marta. Ya, mantap. Thank you. Lagi dan juga teman-teman tadi yang udah bertanya. Next one, kita lanjut ke Babang. Gak tahu ini siapa yang nanya nih, Kak Nisi atau Babang JJ atau Babang Celo. Adik Celo. Oke, silakan. Siapa? Silakan buka mic. Let's go. Amin. Betul ya, betul. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak jawabannya. Thank you Kak. Iya guys ya. Ayo. Ya guys ya. Ayo silakan. Oke. Jadi pengen nanya, maksudnya supaya kita misalnya kita jalan sendiri nih baca firman ya kan, dan lihat ada yang kayak bingung, ada yang kurang gitu, maksudnya benar tadi tentang silsilah dan lain-lain. Kira-kira ada tips and trick nggak? Maksudnya pakai pedoman apa lagi gitu? Selain Alkitab ada kayak aplikasi kah atau ada apps kah untuk bisa ngedukung kita soalnya ya kan gitu. Ya. Oke. Tips and trick udah ada di Instagram Real Kak. Nah, bisa. Sekalian dah nih, gue kasih beberapa. Coba kasih linknya Bigel. Tapi gue kasih nih beberapa nih. Ini salah satunya nih ya. Kalau gue ngulik video pakai nih eSword. Nah, ini tuh udah ada penjelasan di sebelahnya, komentarnya kayak gimana segala macem.
tapi memang pakai bahasa Inggris lama. Kadang-kadang gue mesti menerjemahkannya dengan menggunakan Google Translate. Terima kasih Tuhan Yesus atas Google Translate. Terima kasih Bill Gates ya. Nah ini salah satunya. Tapi kalau mau versi bahasa Indonesia, nanti nih ada namanya tafsiran Matthew Henry. Tolong ditulis Ray namanya Ray. Tafsiran Matthew Henry. Itu bisa di-download aplikasinya sekarang juga, tafsiran atau tulisannya depannya tafsiran Matthew Henry. Itu bisa di-download apps-nya di Google Store, di App Store, semuanya ada. Tapi memang agak sulit. Kalau mau lebih ringan, bisa follow Instagram @ngulikfirman juga bisa. Tapi itu cuman baru sampai Matius 6 ya. Karena yang nulis pemalas memang. Sorry ya guys. Ya, sama kalau ragu, kalau misalnya bingung, ini kalau bingung bisa langsung aja nanti japri gua, ya. Kalau misalkan sudah sangat bingung, japrilah saya. Pokoknya gue menyediakan diri kalau ada sampah jadi bejana juga boleh. Tahu. Tolong kenapa kalian semua jadi promosi? Tolong. Ya. Think differently juga boleh. Think differently tulis. Think differently tulis. Terus sebab dia baik. Sebab dia baik udah almarhum ya. Nah gitu ya. Nisi ya. Itu beberapa hal ya. Apps-nya kamu bisa download tuh yang tafsiran Matthew Henry. Terus kalau misalkan ini kamu tinggal tanya aja sama kadang gini. Yang aku tahu ya. Kita tuh minimal mesti satu kitab dulu aja dituntun untuk baca, baru kita bisa next untuk yang berikutnya tuh bisa sendiri, baru mulai bisa sendiri. Bisa kayak gitu. Jadi kalau gue sangat menyarankan ada baiknya kalau kita baca firman tuh dituntun semuanya. Kayak gitu. Itu lebih baik. Terima gaji. Kalau Isword bayar ya, 150.000 kalau nggak salah. Tapi kalau di Windows gratis. Jadi kalian bisa pakai guys. Windows gratis. Itu silakan. Emang ini ya korporat ya. Ya. Itu ya. Memang ilmu mahal ya. Gitu. Okay. Sama jangan lupa ikut setiap 2 minggu sekali ini ya Satekwi ya. Di situ kan kita akan belajar cara menafsir firman dengan metode-metode yang menarik. Yang pertama ada metode door prize, nggak bercanda ya. Nanti pokoknya ikut aja lah. Belum apa-apa ada door prize. Belum door prize sudah apa-apa. Silakan. Next. Oke. Wow. Thank you Kak Cer buat sesi ini. Answer tadi yang memang udah cukup sangat membantu kita ya dari question teman-teman semua. Aku percaya tadi semua udah cukup terjawab, dan kalau seandainya memang teman-teman butuh pertanyaan teman-teman dijawab lebih lanjut lagi ya, atau mungkin kayak ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti bisa follow up langsung ke Instagram @realyouthcommunity yang ada di komentar. Jadi nanti kalau seandainya ada pertanyaan, kita bisa bantu forward entah ke Kak Cere atau siapa dan sebagainya. Jadi tenang aja, pasti kita akan berusaha untuk bisa membantu teman-teman menemukan jawaban yang teman-teman butuhkan. Oke, sebelum kita mengakhiri spotlight-nya mungkin mau nanya? Oke, Beniat, let's go Ben. Boleh Ben. One more ya. Silakan Beniat. Maaf banget. Oh, salah pencet. Lucu banget. Ya, nggak apa-apa, dimaafin. Nggak apa-apa. Oke. Tuh. Baiklah. Aku mau nanya boleh nggak? Kalau aku mau nanya boleh nggak? Nanya kakak. Diskriminasi kalian. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini, jangan keluar dulu karena sebelumnya mungkin IO bisa kasih ini screen sharing. Offering mungkin Rapjo. Oke. Kok hilang? Kok shadow gitu? Kayak film Morbius. Akhirnya. Nah, buat teman-teman yang pengen support ministry kita, bisa langsung scan barcode di sana.
di rekening BCA atas nama Laura Agustina. Dan jangan lupa untuk kalau teman-teman mau support dan transfer dengan persembahan teman-teman, jangan lupa untuk tambah nominal 07 ya di akhirnya ya, di akhir kata. Akhir nominalnya ya. Jadi untuk membantu Laura bisa mendetek ya. Itu aku pengen tanya sekali lagi. Bukan tanya, pengen invite teman-teman semua yang baru bergabung di malam hari ini untuk raise hand karena ada koko-koko dan cici-cici yang cantik-cantik gitu. Cantik, koko cantik ya. Koko yang ganteng dan cici-cici yang cantik ya, yang siap untuk memfollow up teman-teman semua. Jadi teman-teman semua boleh mungkin raise hand, nanti akan dikontak sama tim hospitality. Sekali lagi welcome buat teman-teman yang baru bergabung pertama kali ini. So glad to have you here. Hopefully you guys enjoy this family. Nah, kemudian kita juga membuka kesempatan buat teman-teman yang mungkin sudah rata-rata mungkin sebulan ya, udah sebulan mengikuti kegiatan Real dan memang udah nyaman, udah aktif di Real. Kita mengundang teman-teman, kalau seandainya teman-teman ada kerinduan untuk melayani, so this is it. Rafjo, lo mungkin bisa share screen satu poster lagi. Oke, kita tunggu dulu. Hold on. Mana Rafjo? Belum keluar ya? Oke, sambil nunggu dia keluar. Jadi pada intinya kita mengundang teman-teman bagi yang mau membantu tim ministry. Kita sangat amat membuka kesempatan untuk teman-teman bisa membantu tim hospitality, tim desain gitu ya. Terus juga dan untuk tim-tim yang lainnya teman-teman bisa langsung menghubungi @realyouthcommunity atau mungkin bisa langsung menghubungi ini ya Kak Bigel ya. Kak Bigel mungkin bisa on mic mungkin untuk bisa. Iya, thank you Ray. Selamat malam semuanya. Yuk, kalau misalkan ada yang terbeban mau pelayanan di Real, khususnya di bidang social media, hospitality, apalagi sih Ray, banyak ya. Dan semuanya itu kalian bisa langsung kontak aku ya. Atau bisa DM Real Youth Community juga, nanti itu aku juga sih dan teman-teman akan balas. Terima kasih. Keren. Nah, itu ya guys ya infonya. Jadi sebelum kita tutup sekali lagi, let's open our. Nah, udah telat Rafjo, udah stop share screen aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu WhatsApp-nya Kak Bigel, kalian bisa langsung kontak Kak Bigel, akan direspon dengan segera.